Chapter 3407. Saat berikutnya, para ahli yang memegang pedang berjalan keluar bermandikan aura yang sangat menakutkan. Mereka tentu saja ahli paling langka di India. Di tengah mereka terlihat seorang biksu dengan jubah emas. Dia memiliki tatapan dingin dan ganas saat dia melangkah maju. Setiap langkahnya dipenuhi dengan kekuatan dan dominasi yang tidak terbayangkan. Tatapan Rahel berubah menjadi dingin dan wajahnya suram ketika dia melihatnya. Dia tahu bahwa biksu itu sangat kuat, mendominasi. Tuan Garcia, Frankie dan Dahlia sangat gembira saat melihat kemunculan biksu itu, seolah-olah biksu itu dapat menyelesaikan semua masalah untuk mereka. Biksu itu adalah salah satu 3 biksu iblis yang menyebut diri mereka sebagai Biksu Agung India, ahli dari kuil surgawi dan juga pelayan Istana Emas, Cody Garcia. Kabarnya, dia sudah dalam tahap awal untuk menjadi dewa perang, kekuatannya sangat luar biasa. Dahlia berharap dia bisa mengalahkan Harvey dengan satu tamparan, akan terlihat sempurna jika seperti itu. Cody mengabaikan semua orang dan tetap memainkan manik-manik di tangannya. Dia menatap Harvey dengan aneh. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Harvey, tetapi dia tahu bahwa Harvey terus-menerus melawan orang India. Karena Harvey, rencana orang India di Floatwell menjadi sia-sia. Cody sangat ingin mencekik Harvey sampai mati, namun, dia masih memiliki pengendalian diri yang baik. Dia menarik napas dalam-dalam dan bernyanyi dalam hatinya untuk membuat dirinya tetap tenang. Lagi pula, murid kepercayaannya Frankie masih dalam genggaman Harvey. Jika Frankie juga mati, maka warisan Cody akan benar-benar hilang. Harvey tidak menunjukkan emosi saat berhadapan dengan aura menakutkan dan tatapan membunuh dari Cody. Dia tidak merasa takut sedikit pun, yang ada hanya ketidakpeduliannya saja. Turunkan muridku anak muda, aku sudah tahu tentang kejadian Freddy. Aku akan meminta seorang ahli untuk menyelidiki situasinya lagi, kamu akan mendapatkan pembenaran Anda. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, orang India tidak akan membuat masalah lagi untukmu. Dan juga, pemerintah tidak akan datang padamu untuk menunjukkan permintaan maaf kami juga akan menganggapmu sebagai teman kami. Cody menunjukkan sentuh tulus dalam setiap kata-katanya. Kamu harus tahu bahwa aku adalah salah satu dari 3 Biksu Agung India. Aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Selama kamu menunjukkan rasa hormat padaku, aku akan memastikan bahwa kamu akan mendapatkan kompensasi yang layak. Kamu adalah orang yang cerdas, kamu pasti tahu bagaimana memilihkan. Harvey dengan tenang menilai Cody sebelum menunjukkan senyum tipis kepadanya. 3 Biksu Agung, maaf aku belum pernah mendengar tentangmu. Aku hanya mendengar tentang 3 biksu iblis, juga aku tidak tertarik dengan tawaranmu. Selain itu, biksu palsu sepertimu tidak punya tempat di sini. Setelah itu, Harvey menendang perut Frankie dengan tenang. Suara retakan tulang terdengar keras, Frankie menjerti kesakitan, wajahnya benar-benar pucat pasi. Dia lumpuh, Harvey telah melumpuhkannya dengan satu tendangan. Harvey kemudian membuang Frankie ke samping seperti sampah. Apa yang disebut talenta terbaik India bukanlah siapa-siapa di hadapan Harvey. Chapter 3408, bahkan jika polisi akan menangkapnya dia hanya bisa dikurung selama 2 hari, bagaimanapun dia memiliki kekebalan diplomatik. Tetapi bagi orang India yang mengutamakan kepentingan mereka, Frankie telah kehilangan segalanya begitu dia lumpuh, akan lebih baik jika dia mati saja. Kehidupan Frankie telah menjadi neraka, Tuan Muda Garcia. Orang-orang tersadar dan mulai berteriak ketika melihat Frankie batuk darah. Mereka semua bergegas maju untuk mengangkatnya, tetapi ekspresi mereka berubah panik ketika memeriksa denyut nadinya. Dia lumpuh, seru mereka. Suara mereka pecah, dalam sekejap, wajah Cody menjadi gelap. Apa katamu? Dia berteriak dengan mata yang memerah. Dia telah mengalami segala macam kesulitan, karena dia adalah salah satu dari 3 Biksu Agung. Namun ketika dia melihat murid tersayangnya lumpuh di depannya, setelah melihat warisannya terputus begitu saja, Cody tidak ingin melakukan apapun selain berteriak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan tetap tidak menghormatinya bahkan setelah dia mengungkapkan kekuatan, identitas dan kondisinya. Beraninya dia melumpuhkan Frankie. Saat ini, Cody ingin menamparkan Harvey sampai mati untuk memadamkan amarahnya. Orang India lainnya juga berteriak marah, tempat benar-benar telah jatuh dalam kekacauan. Rahel segera berdiri di depan Harvey, Dahlia dan yang lainnya segera meninggalkan aula, mereka takut terlibat dalam pertempuran besar. Tidak ada yang berani mengarahkan senjata mereka kepada Harvey. Lagi pula mereka tahu bahwa pria itu pasti orang gila. Ekspresi Dahlia mengerikan saat dia bergumam, aku mati, aku pasti mati. Dahlia merasa menyesal telah datang ke tempat ini, andai saja dia tahu apa yang akan terjadi. Seandainya dia tidak datang ke sini, dia tidak akan ada hubungannya dengan semua kekacauan ini. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini? Kamu banjing. Beraninya kamu melenyapkan putraku dan melumpuhkan muridku. Aku akan mengakhiri hidupmu. Cody segera menghunus pisau yang berada di pinggangnya bersiap untuk menyerang Harvey. Bukankah kamu seorang biksu Cody? Di mana belas kasihmu? Siklus kebencian tidak akan ada habisnya jika yang kamu inginkan hanyalah balas dendam. Bagaimana kamu tidak mengetahui fakta itu sebagai seorang biku? Harvey menatap Cody dengan rasa ingin tahu. Jika kamu seorang biku, bukankah kamu seharusnya meyakinkanku untuk bertobat? Tapi sekarang, aku tidak tertarik untuk melakukan itu. Aku hanya ingin menghancurkanmu sebagai orang prajurit. Chapter 3409, aku akan membuatmu menyesali keputusanmu.
Aku akan mengajarimu untuk tidak main-main dengan kami orang India yang terhormat. Cody menghunus pisaunya sementara wajahnya terlihat sedih. Harvey hanya menggelengkan kepala lalu berkata, sayang sekali, kamu bukan tandinganku. Sama seperti putramu, ataupun muridmu, kalian semua bukan tandinganku. Kamu hampir tidak dianggap sebagai dewa perang, tapi kamu tidak berarti apa-apa bagiku. Wah, lihat saja nanti, karena kamu begitu percaya diri, aku akan menunjukkan betapa mengerikannya seni mistik India. Cody mengeluarkan sebuah jimat dan mulai merapal mantra. Dia kemudian menyulut jimat dengan jarinya lalu membantingnya tepat ke kepalanya. Boom, kekuatan Cody meningkat secara drastis. Harvey bisa merasakan perubahan kekuatan tersebut. Mata Cody menjadi merah darah dan terlihat seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Aura menakutkan menutupi seluruh langit. Ini adalah kekuatan dewa perang. Hipnose, mata Harvey sedikit berkedut. Aku tidak menyangka bahwa kamu bisa melakukan itu pada dirimu sendiri untuk mendapatkan kekuatan sebanyak ini. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi jika kamu melakukannya? Konsekuensi? Itu tidak masalah, selama aku bisa melenyapkanmu sekarang. Cody tertawa terbahak-bahak, dia lalu menerkam ke depan dengan pisau di tangannya. Di bawah sorotan pedang, Cody melompat ke udara. Beberapa ahli berteriak saat mereka mengayunkan pedang mereka, baja di tangan mereka bersinar terang hingga menyilaukan mata. Rahel tidak terpengaruh dengan pemandangan itu, dia menyingkirkan para ahli dengan satu tebasan dalam satu waktu. Pertarungan dahsyat segera terjadi, Dahlia benar-benar terkejut. Dia ingin pergi tapi dia juga ingin menyaksikan kematian Harvey. Dia tidak punya pilihan selain memanggil seseorang sambil menggetakkan giginya. Saat ini, Cody sudah berada di depan Harvey. Dia mengayunkan pisaunya dengan keras, beberapa roda emas terbang langsung mengarah ke Harvey. Harvey dengan santai menangkis serangan itu dengan pedangnya. Terang, suara yang menusuk telinga bisa terdengar saat keduanya bentrok satu sama lain. Keduanya kemudian mundur beberapa langkah secara bersamaan. Harvey dengan tenang menatap pedangnya yang telah patah menjadi dua. Pedang hanya untuk prajurit biasa, bukan untuk menahan serangan mengerikan Cody. Sementara pisau Cody benar-benar mengeras, itulah mengapa itu terlihat sangat kuat. Hipnosis benar-benar sesuatu. Harvey menatap Cody dengan mata menyipit, dia cukup terkesan dengan serangan terakhir. Dia hanya melihat Sati Dewa Perang India menggunakan teknik yang sama selama Perang Euro-Amerika. Kekuatan orang itu meningkat secara drastis tetapi pada akhirnya dia meninggal dengan mengerikan setelah menggunakan teknik itu. Namun, Harvey tidak mengalahkan Dewa Perang saat itu. Setelah melihat Cody menggunakan teknik yang sama, Harvey kembali bisa merasakan sensasi bertarung. Harvey mengayunkan pedangnya yang patah dengan mantap tepat ke kepala Cody. Terang, Cody menangkis dengan pisaunya dengan tenang, bilanya berbenturan sekali lagi. Tang-tang-tang Harvey bergerak sangat cepat, 9 tebasan dilancarkan hanya dalam sekejap. Chapter 3410, Harvey sengaja menahan kekuatannya untuk melihat seberapa kuat Cody Garcia dengan teknik hipnosisnya. Dia tidak ingin melenyapkan Cody secara tidak sengaja dengan satu tebasan. Cody tidak menyadari hal tersebut. Dia mengayunkan pisaunya secepat kilat, mampu melawan kekuatan Harvey York yang sudah ditekannya. Suara benturan pedang dan belati bisa terdengar secara terus-menerus. Terang, setelah 9 tebasan, Cody akhirnya mendapatkan peluang. Dia dengan cepat memutar pisau di tangannya dan menebas ke arah bawah. Udara bergetar melalui serangan itu, bahkan penghalang suara yang rusak bisa terdengar. Harvey tidak tinggal diam, dia segera mengangkat pedangnya dan secara efektif memblokir serangan itu. Tapi karena kekuatannya sudah dia tekan, Harvey terpaksa harus mundur beberapa langkah. Di luar arena, Dahlia melangkah mundur dengan ekspresi dingin. Dia percaya bahwa Harvey sudah tamat, tetapi dia tetap tidak ingin terseret ke dalam situasi tersebut. Dewa Perang, Harvey berdiri tegak dengan ekspresi terkejut. Kamu bukan Dewa Perang tapi kamu berhasil mendapatkan kekuatan ini dengan menggunakan hipnosis. Kamu sepertinya akan semakin kuat setelah semakin lama bertarung. Menarik, benar-benar sangat menarik. Tapi apakah kamu tidak mengetahui konsekuensi dari apa yang kamu lakukan? Menurut pengamatan Harvey, Cody telah mengeluarkan setiap ons kekuatannya untuk bertarung seperti ini. Karena itu, kekuatannya sebagai Dewa Perang akan hilang dan akibatnya dia akan lumpuh. Dia tidak akan pernah bisa bertarung lagi setelah itu. Konsekuensi apa? Cody terkekeh. Selama aku bisa melenyapkanmu, tidak masalah jika aku mati. Cody meraung dan mulai melafalkan mantra lagi. Dia kemudian menyerbu ke arah Harvey, tatapannya dingin. Dia mengayunkan pisaunya sekali lagi. Niat membunuhnya menutupi seluruh tempat sebelum bilahnya mencapai Harvey. Harvey menunjukkan ekspresi muram setelah melihat serangan itu. Kedua belah pihak kembali beradu pedang, tapi Harvey tetap diam. Cody sebaliknya terpaksa mundur beberapa langkah. Setiap kali Cody mundur dan menginjak lantai marmer itu langsung hancur, jejak kaki membekas di seluruh tempat. Cody sudah kehilangan akal sehatnya, dia bahkan tidak mengambil napas untuk menenangkan diri. Dalam sekejap mata, dia mengangkat pisaunya dan menyerbu ke depan, matanya semakin merah. Serangan yang dilakukannya benar-benar kejam dan menentukan. Di saat yang sama, penglihatan Harvey tiba-tiba menjadi aneh. Dia melihat tubuh Cody berlipat ganda, dia menyerang dari segala arah. Hipnosis, Harvey bergumam pada dirinya sendiri. Dia cukup terkesan dengan teknik Cody, entah bagaimana itu bahkan berhasil mengenainya tanpa dia sadari.
Harvey tersenyum tenang dan menutup matanya saat dia merasakan keanehan. Apakah kamu siap untuk mati sekarang? Bukankah kamu seharusnya mengesankan? Kalau begitu, mengapa kamu tidak mencoba berjuang untuk keluar dari seni mistik? Jika kamu tidak bisa, maka kamu tidak punya pilihan lain selain mati. Aku akan mencabik-cabikmu pelan-pelan tapi pasti. Cody terkekeh, seolah-olah dia tahu apa yang dilakukan Harvey, suaranya bergema dari segala arah. Chapter 3411, di tempat lain, Dahlia terkekeh dingin saat menyaksikan pertarungan itu. Kamu sudah selesai Harvey, dia memekik dengan jijik. Itu adalah jurus legendaris dari kuil surgawi, pedang hantu, matamu tidak akan bisa melihat mana yang asli. Kamu tidak memiliki pilihan selain mati, jika aku menjadi kamu, aku akan memohon belas kasihan. Lagi pula, tidak memalukan untuk berlutut di depan orang yang lebih kuat bukan? Seorang pria sejati tahu kapan dia harus menyerah. Tentu saja, akan berbeda jika Tuan Garcia memutuskan untuk melenyapkanmu atau tidak setelah kamu berlutut. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata sombong Dahlia. Mereka semua menginginkan Harvey mati, tetapi mereka ingin melihatnya lebih memohon belas kasihan. Bahkan Cody tertawa saat dia melancarkan serangannya. Dia ingin menghancurkan semangat Harvey. Dia ingin melihat Harvey menangis. Harvey hanya memberikan senyuman tipis saat semua orang menghina dirinya. Sungguh pamer, keluarga John berpengalaman dalam seni bela diri Dahlia. Kamu memiliki hubungan yang dalam dengan Istana Emas, tempat pelatihan seni bela diri suci di Floodwell. Apalah kamu bahkan tidak mengerti prinsip dasar seni bela diri? Prinsip dasar, Dahlia terkekeh dingin. Kecepatan adalah satu-satunya cara menuju kesuksesan jangka panjang. Aku baru berusia 3 tahun saat aku mempelajarinya. Jadi apa yang terjadi dengan kecepatanmu sekarang? Berhentilah bersikap naif, Harvey tersenyum. Ada pepatah lain. Kekuatan sejati melampaui segalanya. Setelah mengatakan itu, pedang Harvey yang patah hancur berkeping-keping dan pecahannya terbang ke berbagai arah. Apa tidak, seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 biksu agung, Cody langsung bereaksi. Dia berteriak dan segera mundur. Meskipun reaksinya cepat, dia masih sedikit agak lambat. Pecahan pedang yang dikirim Harvey berhasil mengenai setiap ilusi yang diciptakan Cody. Hanya tubuh asli Cody yang terlihat berdiri di tengah aula. Sebuah pecahan pedang telah menembus dadanya saat dia masih memegang pisaunya. Darah menyembur keluar darinya setelah itu. Rencana Harvey berhasil. Tubuh Cody bergetar sebelum jatuh berlutut ke tanah. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia menggigil tanpa henti seolah-olah dia orang yang sudah tua. Teknik hipnosisnya telah menguras seluruh kekuatannya. Dia bukan lagi seorang biksu agung, tetapi sekarang dia hanya orang tua yang lumpuh. Cody tidak berteriak, juga tidak meronta. Dia hanya mengepalkan dadanya, wajahnya sangat tidak percaya. Dia tidak mati, tapi dia sangat dekat dengan kematian. Dia sudah kalah. Harvey bisa memberikan pukulan terakhir kapan saja yang dia inginkan. Semua orang sangat terkejut dengan pemandangan itu seolah-olah ayah mereka telah meninggal tepat di depan mereka. Mereka memiliki keyakinan pada Cody, tapi keyakinan mereka telah kalah melawan orang rendahan dari negara H. Orang India tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Rahang Dahlia juga turun. Dia tidak mengira Harvey bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan Cody ketika dia sendiri berada di ambang kematian. Chapter 3412, Lindungi Tuan Garcia, cepat, jangan biarkan Harvey melenyapkannya. Seorang India menggigil sebelum tersadar karena teriakan itu. Dia segera mengangkat pedangnya dan berdiri di depan Cody. Yang lainnya mengikuti, mencoba untuk menghentikan Harvey sebelum melakukan apapun. Harvey mengabaikan mereka semua dan langsung menatap Cody dengan tenang. Jika hanya itu yang bisa kamu lakukan dengan seni mistikmu, sepertinya kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan hari ini. Cody mengangkat kepalanya, seluruh tubuhnya masih gemetar. Dia juga terlihat kesal di balik wajahnya yang pucat. Kami orang India akan selalu membalas dendam, kami belum selesai dengan ini. Bukankan kita? Harvey mengangkat bahu lalu berkata acuh tak acuh. Jadi maksudmu, semuanya akan selesai jika aku berurusan dengan kalian semua di sini. Orang-orang India menjadi pucat ketika mendengar perkataan Harvey. Dalam hati mereka mengutuk Cody dan seluruh keluarganya. Mengapa kamu masih ingin membalas dendam sekarang? Apakah kamu sudah tidak waras? Sekarang bukan waktunya membicarakan hal seperti itu. Setiap orang akan mati jika kamu membuatnya marah lagi. Sayangnya mereka tidak punya pilihan lain. Mereka segera mengangkat pedang dan senjata api, bersiap untuk melawan Harvey sampai mati. Boom, tiba-tiba suara keras terdengar. Pintu yang terkunci langsung dikirim terbang. Sederet Land Rover emas segera menyusul. Sosok yang tampak dominan berjalan keluar dari mobil. Dia segera memberi isyarat kepada anak buahnya untuk minggir. Tentu saja, Dahlia tahu persis siapa yang datang. Dengan tenang, Harvey melirik ke arah pendatang baru itu. Dia melihat beberapa orang keluar dari mobil dengan memakai jubah emas dan pedang emas yang tergantung di pinggang mereka. Mereka terlihat seperti ksatria kuno. Di depan kelompok itu, seorang wanita muda dan anggun dengan perhiasan menutupi seluruh tubuhnya, memimpin mereka. Tampaknya dia adalah orang yang suka memerintah, tingginya sekitar 5-6 kaki. Dia berjalan menuju kerumunan, setibanya di sana dia segera menyipitkan mata ke arah Harvey lalu tertawa kecil. Sangat menarik, aku tidak tahu orang luar bisa membunuh seseorang dengan sesuka hatinya di Floodwell saat ini. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang sesombong ini setelah bertahun-tahun.
Karena kamu di sini sekarang, kamu tidak perlu berpikir untuk pergi lagi. Lagi pula, seseorang harus membayar kesalahan mereka kan? Dia menilai Harvey dan mengungkapkan ekspresinya dengan marah. Menyerahlah, jika kamu tidak ingin mati sekarang. Harvey menyilangkan tangannya lalu berkata, dan siapa kamu sebenarnya? Carla Mears dari petugas hukum Istana Emas, seru wanita itu dengan angkuh. Di Floodwell, otoritas kami lebih tinggi dari kepolisian dalam hal dunia bawah. Oh, menakjubkan, tunggu di sini sebentar, kamu akan mengepel lantai setelah aku selesai dengan Cody. Pastikan bersih, Harvey tidak perlu tahu dari mana orang-orang itu berasal atau bagaimana mereka akan mengklaim otoritas seperti itu. Yang perlu dia tahu bahwa mereka datang ke sini hanya untuk membela Cody Garcia.